Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia diam-diam menyukai dan tertarik padamu. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Yes, lately udah banyak video-video akhir yang description boxnya aku update. Bener-bener literally sehari aku bisa update description box itu 3 atau 4 video. Wow, melelahkan. Tapi ya udah, finally aku udah bisa update itu semuanya. Supaya kalian gak bingung cari-cari kontak aku tuh mau reading tuh kemana gitu, karena suka pada komen kan. Ya udah, aku juga nggak punya waktu banyak, bener-bener setengah jam banget aku punya waktu. Karena masih banyak klien, ada 3 klien lagi ongoing, udah book ke admin aku. Alhamdulillah, tapi aku udah makan malam. Itu juga makannya sambil urus klien juga tadi, nyambi reading. Kalau enggak aku nggak ada waktu buat makan. Ini aku sempat-sempetin buat kalian. Geng Raisa yang selalu nunggu video aku. Karena dari kemarin aku nggak update kan. Yes, oke, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang diam-diam menyukai dan tertarik sama kamu. Tahu nggak sih apa yang paling lucu? Yang paling lucu itu minggu kemarin itu kan aku habis ngomel-ngomel sama klien aku. Yang tahu tuh, yang bisa lihat status WhatsApp aku tuh kan cuma klien aku aja kan. Kalau lagi ada sesuatu yang mau aku sampein, yang bisa lihat tuh klien aku aja. Aku ngomel-ngomel, pasti yang klien aku di sini tahu. Ngomel-ngomel karena akhir-akhir ini banyak yang reading, nggak ada sama sekali say thank you. Itu benar-benar yang udah habis reading ditinggal aja gitu, ngilang. Aku ngomel-ngomel. Terus yang paling lucu adalah kalau ada yang bilang, "Kak, ngomel-ngomel nggak takut kliennya pergi, menghilang atau nggak reading lagi?" Nggak sama sekali. Klien lama aku tuh pasti tahu sifat aku kayak gimana. Aku ngomel pasti ada yang salah. Kenapa aku ngomel dan aku nggak takut mereka pergi, nggak reading lagi? Ya karena mereka udah tahu sifat aku. Aku anggap klien aku tuh kayak adik-adik aku, family. Jadi mereka tahu sifat aku juga ngajarin mereka. Jadi aku bilang kemarin itu ngomel, kalau kalian say thank you aja, small thing, basic manner aja kalian nggak punya, jangan heran kalau nggak ada cowok yang mau sama kamu. Aku gituin aja. Kamu bingung nggak ada cowok yang deketin, nggak ada cowok yang mau sama kamu, ya itu karena basic manner aja kamu nggak punya. Aku gituin, say thank you aja kamu sama aku yang udah ngajarin kamu jadi kakak kamu, kasih tahu kamu ini itu, kamu tetap nggak ada menghargai. Aku gituin. Tapi ya udah, tetap aja klien aku tetap reading seperti biasa, tetap rame-rame juga yang reading. Jadi intinya adalah aku selalu ajarin klien aku untuk basic manner. Kalian juga udah pernah kan aku ajarin basic manner di sini kayak gimana. Basic manner itu penting guys, jangan lupa. Oke, kita mulai ya. Itu sedikit intronya. Jangan lupakan basic manner. Energi kamu ke dia yang menyukai kamu dan tertarik diam-diam. Di luar tuh hujan tapi panas ya. Energinya kamu apa nih? Kamu overthinking. Kayaknya kamu juga ada hati sih sama orang ini. Ada beban pikiran malah ke orang ini. Kamu galau, sedih tuh. Sampai kadang kamu tuh nggak fokus kerja, nggak terlalu mikirin karir pekerjaan kamu karena ya itu, mikirin kegalauan kamu ini. Dan ada rasa berharap juga ke dia. Kamu pasrah ke orang ini sih. Hubungan gak secure sih, kedekatan kalian ini. Aku nggak tahu ya status kalian tuh apa saat ini. Kamu tuh suka ngerasa kayak apa ya, kesendirian.
kesepian, sendirian, atau kamu juga cuek ya ke orang ini ya? Aku nggak tahu sih ini energi kamu tuh anggap dia ada atau enggak, atau kamu cuek, atau kamu nggak peka, atau kamu memang nggak peduli sama dia. Jadi kalau aku lihat di sini energinya kayak apa ya? Dia tuh kayak nggak ada. Iya, kayak nggak ada kamu lihatnya. Memang beneran nggak ada, emang nggak di hadapan kamu, memang berjauhan, LDR, atau memang kamunya aja nggak peduli sama dia. Bisa beberapa itu, nanti kalian sesuaikan sama energi kalian masing-masing ya. Nah sekarang energi dia ke kamu, dia fokuskan kamu, terutama kalau kalian ada jarak di sini, menjauh lah kita maksudnya. Orang ini kayak nggak baik-baik aja energinya ya, kayak sama sih, kayak ada sesuatu yang hilang di sini. Hubungannya rumit menurut dia. Terus ada yang terluka nih, bisa kamu atau dia yang terluka. Dan ada energi third party nih, ada seseorang mungkin yang dekat sama pihak lain atau menghadirkan pihak lain di sini. Akhir-akhir ini pihak lain terus ya. Energi siapa ini? Hubungan-hubungan third party. Aku masih suka baca komenin kalian, energi third party yang marah-marah di komenan aku. Marahnya bukan sama aku, I know, tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin komen di kolom komentar aku tuh pelampiasan kemarahan kalian ya. Boleh, asal jangan marah-marah sama aku. Asal komentarnya jangan terlalu sadis ya. Nggak apa-apa marah-marah, tapi yang masih enak didengar lah gitu. Energi dia baper ke kamu, ada rasa mau mendekat nih, karena dia punya feeling, aku lihat di sini. Dan kepikiran kamu juga sih. Ini salah satu kayak ada yang menyakiti deh, membuat seseorang terluka. Seseorang terluka, tapi yang melukai itu nggak sadar kalau seseorang terluka. Nah itu maksud aku. Dia yang diam-diam menyukai dan tertarik padamu. Lucu banget sih kemarin aku baca komenan yang setelah aku cerita itu loh. Setelah aku cerita kalau akhir tahun itu aku belum tahu mau kemana. Aku tuh tadinya mau sama keluarga aku gitu loh, staycation aja, entah di hotel mana. Terus karena banyak tawaran event di hotel, terus ada yang nawarin barter room juga, aku pikir nanti aja deh booknya gitu, mungkin takut ada kerjaan. Sampai sekarang belum ada yang deal. Ya kan, belum ada yang deal. Terus akhirnya kalian pada ketawa, lucu banget sih cerita-cerita gitu. Sebenarnya kalau aku cerita-cerita ke kalian gitu, itu artinya aku tuh nyaman sama kalian, makanya aku cerita. Padahal di Instagram aja tuh aku nggak cerita loh. Kan kita kan bestie, ya best. Oke best, sekarang kita masuk ke temanya ya. Dia seseorang yang pernah pergi sama kamu nih. Bisa perginya traveling ke suatu tempat, atau mungkin ada merencanakan bepergian sama kamu tapi belum terlaksana, bisa ya. Dia tuh menikmati kebersamaan, waktu yang kalian habiskan berdua ketika bersama-sama kamu. Orangnya tenang, tapi dia tenang-tenang tuh terbayang-bayang. Very soon, ini apa ya, very soon. Clearly decide what you want to that it comes to you now. Apakah dia akan datang? Mungkin it comes to you now, dia mungkin bisa ada kemungkinan datang, tapi ketika dia benar-benar tahu apa yang dia inginkan nanti ke kamu. Jadi kalau dia masih bingung, belum tahu ngapain, ya udah, dia nggak akan datang ya. Kalian dimanifestasi aja kalau memang kamu mau dia datang. Dia seseorang yang to the point. Dia tuh love label loh. Love label tau gak sih? Aku udah lama ya nggak membahas tentang love label atau bercerita tentang love label. Love label itu kayak seseorang yang atraktif. Banyak orang yang suka sama dia. Terus dia memang
ya banyak disukai, kayak wajar gitu orang suka sama dia, nggak mungkin orang nggak suka sama dia. Dan love label itu nggak harus cantik atau ganteng aja, menarik lah, atraktif, yaitu sedikit ciri-ciri love label. Dan love label itu orang-orang yang memang udah merasa fulfillment dan konten sama dia, jadi dia penuh cinta kasih. Dan penuh cinta kasih akhirnya dia bisa sharing, spread love gitu, sharing cinta, bisa berbagi cinta kasih ke orang lain karena dia udah penuh sama cinta kasih dirinya sendiri gitu. That's love label ya. Nah, dia itu seseorang yang love label, entah maskulin atau feminin. Pay attention to the red flags. Nggak tahu orangnya red flag atau enggak. Gini, contoh ya. Aku nggak tahu, bisa juga dia red flag. Bisa juga sebenarnya dia nggak red flag, tapi dia tahu nih, di antara hubungan kamu sama dia nih, ada hal-hal yang sebenarnya kalian nggak bisa lanjutin gitu aja hubungannya. Contoh, kamu sama dia ada perbedaan agama, contoh, atau orang tua kalian nggak menyetujui hubungan kalian. Nah, itu kan hal-hal red flags, dan itu kan nggak bisa dong kalian maju terus gitu aja, karena kalian dari awal udah tahu ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau perlu hati-hati. The signs are cautioning you ya. Di sini ada caution, jadi kayak kalian tahu kamu sama dia tuh harus ada sesuatu yang harus diwaspadai, hati-hati, nggak bisa yang maju terus aja gitu jalanin hubungannya. Bisa orangnya yang red flag atau ada tanda-tanda red flag di hubungan kalian ya. Kayak kalian udah cukup open minded tentang si red flags ini ya. Kenapa aku tuh kalau waktunya mepet reading bikin video, jadi jelasinnya agak susah ya. Energinya playfulness, mungkin hubungannya serius atau enggak. Atau bisa juga memang yang sekedar have fun aja, karena kan ada caution di sini yang red flags. Kalian tahu ada hal-hal red flags tadi yang nggak bisa diterobos gitu aja hubungannya. Makanya di sini energinya playfulness, lebih ke fun, kayak mungkin ya kalau ketemu nggak ngobrolin tentang hubungan, lebih ke yang ngobrol aja santai ya. Energinya yang fun tadi, playfulness, kayak pengen ngejak main, spending time aja, lebih ke gitu sih. Tapi tetap ada romance ya di sini, romantic feeling, karena kan kalian sama-sama tertarik mungkin. Karena di sini kalau gambar di sini sih sama-sama tertarik ya. Jadi ketika kalian ketemu juga sama-sama kayak mengeluarkan sisi ya apa sih, tiba-tiba bunyi, sebel deh. Awas jangan ada yang ganggu-ganggu aku ya. Aku tuh kalau ada bunyi-bunyi tuh suka, siapa sih ganggu gitu. Suka marah. Kalian sama gak sih? Mau ada siapa gitu, makhluk-makhluk yang ganggu, kalau ada bunyi sesuatu pasti aku marah. Karena aku gak suka diganggu ya. Sama yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Jangan ganggu-ganggu saya. Oke, lanjut ya. Energinya tuh kayak kalau kalian ketemu, energinya tuh kayak youthful, kayak sama manja gitu maksudnya. Manja, terus kekanak-kanakan. Jadi keluar sisi anak-anaknya gitu, kamu atau dia. Nah, kan tadi aku ngomongin fun terus tuh. Di sini ada kan fun, spirit of fun. Emang energinya fun nih kamu sama dia. Bukan berarti fun tuh yang kayak, oh kan dia emang gak serius sama aku. Ya mungkin aja nggak serius karena ini nih attention red flags tadi di dalam hubungan ya. Ada sesuatu yang memang harus diwaspadai, hati-hati. Nah, ada hasrat tuh dia, hasrat, passion ya. Tapi dia happy tuh, ada spark joy ketika dekat sama kamu. Ada ketertarikan fisik kan di sini juga. Ini orang tuh hati dan jiwanya tuh udah ke kamu nih, into you. Ya. Ada isu sih sebenarnya di antara kalian. Tapi kadang kalian tuh kayak
don't care sama isu-isu tersebut. Misalnya masalah-masalah yang tadi nih, yang tadi aku bilang, caution tadi. Tapi kalian kayak, udahlah, orang cuma fun aja hubungannya gitu. Atau memang belum kepikiran buat serius gitu. Ya, mungkin beberapa ada yang situationship. Dia yang diam-diam tertarik dan menyukai kamu. Nanti kita cari tahu apa ya. Kita cari tahu kenapa dia diam-diam menyukai kamu dan apa yang terjadi ke depannya. Atau apa yang dia lakukan. Sulit kali ya. Apa yang akan dia lakukan kali ya. Oke, dia yang diam-diam menyukai, tertarik sama kamu. Ini ketara banget gambar-gambar orang yang diam. Tapi dia diam-diam tuh berharap nih. Kayak manifestasi, berdoa. Ada rasa takut sih sebenarnya nih. Takut apa ya? Takut maju karena ada hal-hal yang red flags tadi di hubungan ini. Atau takut buat mendekati kamu. Takut ditolak, takut kecewa, bisa juga. Dia tuh nggak bebas buat melakukan sesuatu, terutama kalau kalian energinya third party atau dia mungkin nggak single atau ada seseorang, dia nggak bebas berbuat sesuatu ke kamu. Energinya makin lama makin jauh nih, tapi dia masih suka kebayang sih. Dia tuh kayak agak-agak childish, kekanak-kanakan tuh. Ya mungkin kalian bakal berpikir, kayak bocah, nggak dewasa gitu ya. Atau mungkin dia energinya tuh maunya diperhatiin aja, tapi nggak merhatiin kamu. Maunya tuh kayak diperjuangin gitu ya, tapi dia effortnya nggak ada, zero effort ya. Nggak banyak action, diam aja. Ya mungkin yang tadi ya, pay attention to the red flags yang tadi tuh. Apakah ada perbedaan keyakinan, perbedaan agama di sini? Orangnya itu sih keras kepala ya. Kalian tuh sering komunikasinya ini nih, by chat. Dia suka cari pencerahan. Beberapa ada yang kayak mau move on deh ini, lagi proses move on. Ada juga nih kayak pengen teks kamu, hubungin kamu. Apakah dia seseorang yang bekerja atau fokus dalam bidang medicine, medical, dokter, penyembuhan, healer, healing? Atau kayak aku suka menyembuhkan orang gitu. Tarot reader kan juga itu kan, healer, spiritual healer ya. Kalau dokter kan not spiritual ya, medical healer gitu ya. Apa ya, hambatannya besar nih hubungannya. Ya yang tadi kalau misalnya ada perbedaan keyakinan, agama, atau apa, pokoknya hambatan-hambatan yang besar tadi. Yes. Kita cari tahu apa? Cari tahu. Kenapa dia diam-diam menyukai kamu? Kenapa diam-diam? Kenapa nggak bilang-bilang? Manusia tuh menyusahkan ya. Menyukai tapi diam-diam gitu. Biar apa? Biar keren, diam-diam. Biar apa? Biar nggak ada yang tahu, Kak. Soalnya kalau tahu nanti ditolak, sedih gitu ya. Kata aku mah ngapain punya perasaan diam-diam? Kejarlah. Gila kali, diam aja. Kemarin ada yang komen. Katanya kalau dia udah punya pasangan, kata Raisa disuruh rebut. Rebutlah. Terus ada yang komen, aku lagi nunggu direbut nih Kak. Berarti parah. Berarti lo gak single, terus lo nunggu dia ngerebut lo dari pacar lo. Parah banget. Cegil emang. Oke, kita lanjut ya. Kenapa dia diam-diam menyukai kamu? Karena di sini ada seseorang yang lagi di fase kepo aja gitu. Baru di fase kepo. Baru di fase lagi cari-cari tahu tentang kamu. Mungkin ini baru kenal atau baru deket. Mungkin ya memang dia pengen tahu kamu dulu gitu. Pengen tahu lebih jauh kamu tuh siapa, who are you gitu ya. Dia pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa. Baru nanti ada next step yang akan dia lakukan. Itu kenapa makanya dia diam-diam. Belum mau confess mungkin, atau belum mau menunjukkan perasaannya. Show their feelings.
Kenapa dia diam menyukai? Karena dia belum berani untuk mengungkapkan, untuk maju, untuk effort, untuk action. Nah, lengkap kan? Dia belum seberani itu untuk maju, untuk approach kamu. Beberapa merasa ada perbedaan sih sama kamu. Jadi kayak kenapa dia diam-diam? Karena merasa banyak perbedaan di situ. Jadi dia mungkin memilih untuk memendam perasaannya aja, memilih untuk nggak confess, nggak menunjukkan. Karena dia udah terlalu stres sama hal-hal perbedaan itu. Jadi dia pikir, buat apalah jujur ada perasaan gitu. Karena kan nggak mungkin bersama. So sad, sedih. Kenapa diam-diam? Karena dia fokusnya juga nggak ke relationship. Mungkin fokusnya ke pekerjaan, karir, atau fokus ke pacarnya yang lain. Loh, kok? Jadi kayak dia nggak fokusnya tuh ke kamu aja gitu. Atau memang fokusnya dia saat ini tuh bukan ke love life, ke percintaan, ke hubungan. Jadi dia nggak ada niatan buat ngejar atau buat next step ke kamu nih gitu. Karena fokusnya ke hal lain. Atau ke pacarnya yang lain. Atau ke selingkuhannya yang lain. Aturlah Raisa, panitia memang suka-suka dia aja guys. Namanya juga panitia. Nah, kenapa dia diam-diam? Dia tuh sebenarnya mau maju, tapi entah gimana, di sini ada konflik antara kamu sama dia. Jadi ada yang emosi-emosi di sini. Kenapa dia diam-diam ya? Karena di sini antara kamu sama dia ada sebuah konflik, ada sesuatu terjadi, makanya penuh rasa emosi hubungannya, kedekatannya. Mau maju, cuma kayak takut terjadi sesuatu. Dan dia lagi berusaha untuk memberanikan dirinya untuk maju. Nggak tahu nih, nanti entah minta maaf dulu, memperbaiki hubungan atau apa, baru nanti di prosesnya mungkin bakalan confess atau bakalan effort ya. Kenapa dia diam-diam? Dia ngerasa hubungannya agak rumit ya, tapi ada juga yang ngerasa energinya beda nih. Jadi gini misalnya, dia ngerasa mungkin kamu nggak begitu tertarik sama dia, kamu biasa aja ke dia, kamu cuek, kamu nggak nunjukin affection, kamu nggak nunjukin effort, tapi dia doang nih yang kayak effort banget, cinta banget, kepo banget, dan kayak pengen banget sama kamu, tapi dia ngerasa kamu biasa aja. Nah itulah kenapa dia diam-diam, karena ngerasa energinya beda antara kamu sama dia. Dan beberapa ngerasa hubungannya rumit sih, rumit untuk diperjuangkan, rumit untuk diusahakan ya. Dia diam-diam menyukai kamu ya karena emang dia nggak mau action aja, jadi kayak diam-diam aja, belum mau action sih. Atau memang dia maus, atau memang dia mau lihat dulu nih pergerakan kamu ada effort nggak, kamu nunjukin nggak tertarik atau enggak, masih ada sesuatu yang mau dia kaji nggak tuh, pengajian ya pokoknya dia kayak mau diam dulu lah saat ini, mau action tapi sementara kayak lagi diam dulu sih ya. Kenapa dia diam-diam? Orang ini lebih banyak mikirin sih sebenarnya daripada mau action. Jadi kayak mikir-mikir aja daripada mau action. Dia mikirnya itu 90%, actionnya tuh keinginannya cuma 10% gitu. Jadi kebanyakan mikir dulu. Tapi beberapa ada yang lagi proses healing. Entah healing dari siapa, healing apa, healing inner child, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih fokus ke healing dulu. Jadi hati dirinya ini belum benar-benar clearly heal. Jadi dia pengen menyembuhkan dirinya dulu gitu ya. Paham ya? Jadi untuk ya kalau ada perasaan kan kita nggak tahu ya, nggak bisa ngatur kapan punya perasaan sama siapa. Tapi kan untuk healing kan dia mungkin lebih fokus ke healing dulu. Makanya dia diem ketika punya perasaan karena dia pengen fokus ke penyembuhan dia dulu ya. Kenapa dia diam-diam menyukai kamu? Sebenarnya nggak diam-diam juga sih. Ini ada seseorang yang lagi proses nih, mau action. Tapi masih sedikit maju mundur sih. Ketika dia mau maju ada sesuatu yang dimana kayak nanti dulu deh, gue tahan dulu deh gitu. Atau terjadi sesuatu terus akhirnya dia mundur satu langkah gitu. Jadi kayak masih menahan diri.
Di sini ada seseorang sih kayak lagi bikin strategi, plan, rencana. Dia lagi bingung nih apa nih rencana, strategi yang dia mau lakukan ke kamu. A, B, C, D, or Z gitu ya. Itu yang mau dia lagi lakukan, tapi dia lagi bingung nih. Ya, formulanya apa yang tepat untuk deketin kamu, strateginya. Kalau dia udah tahu nih strateginya apa, terus dia pikirin nih kapan, ya udah tahu mau lakukan apa, terus dia lagi pikirin kapannya tuh ya kapan gitu. Itu juga ya, apa dan kapan dia lagi pikirin. Ini kebanyakan katanya tentang orang mikir sih. Kenapa dia diam-diam menyukai kamu? Ada seseorang yang udah ada di fase menyerah gitu, kayak aduh kamu diam aja, aduh kamu cuek, kamu kayaknya nggak suka sama dia, kecewa, sakit hati atau apa. Jadi seseorangnya kayak menyerah, udahlah let go aja, udahlah balik kanan aja deh gitu, stop deh, karena ngeliat kamunya kayaknya nggak tertarik atau nggak suka atau sakit hati mungkin, karena dia ngeliatnya kamu diam aja. Jadi dia, orang ini kayak mau menyerah sih ya. Kenapa dia diam-diam menyukai kamu? Karena akhir-akhir ini dia sibuk banget, gak ada waktu buat mikirin cinta-cintaan. Mungkin waktunya dihabiskan buat pekerjaan, karir, anything. Jadi udah stres sama hal itu, dia udah gak ada waktu buat mikirin percintaan. Wis, hebat banget Raisa ya, penjelasannya tuh bener-bener make sense kan? Iyalah, ketua dilawan. Ya, aduh, karena azan kita istirahat dulu ya, break dulu. Oke, aku cuma punya sisa waktu 4 menit dan ini benar-benar pas banget. 7.30 aku ada klien dan 4 menit itu di 7.29. Oke, apa yang akan dia lakukan? Dia tuh masih mikir-mikir untuk melakukan sesuatu. Seperti yang tadi aku bilang, orang ini masih di fase kepoin kamu dulu, stalking kamu dulu, cari tahu kamu dulu. Untuk effort kayak belum terlalu banyak yang mau dia lakukan, karena di fasenya memang lagi pengen kepo aja dulu, atau pengen tahu dulu nih kabar kamu sekarang kayak gimana. Dia lebih ke kepoin kamu dari jauh. Memang dia udah baper. Di sini lebih ke fokusin diri kamu aja. Dia fokusin kamu, kebayang-bayang tentang kamu. Dan di sini juga bingung sih mau lakuin apa, tapi mau effort sih. Beberapa memang ngerasa udah effort malah selama ini nih. Berarti sebenarnya ada seseorang yang ngerasa selama ini udah effort sama kamu, ya. Di sini dia ini ya, mendambakan kamu. Artinya kayaknya ya, yang dia fokusin tuh cuma kamu, yang dia inginkan cuma kamu. Kayak dia cuma kamu seorang lah kayaknya yang diinginkan di sini. Nah, itu yang bikin aku males kalau mencari tahu sesuatu apa yang orang lakukan, karena seperti biasa nggak banyak nih yang dia lakukan. Kebanyakan bingungnya aja, karena tadi dari awal aku bilang kan orang ini tuh kayak mikir-mikir, karena kebanyakan mikir ya jadi kebanyakan bingung. Ini kan nggak bebas nih, dia mau melakukan apa bingung, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya. Nggak bebas tuh karena ya mungkin udah ada seseorang atau ada orang lain atau apa ya, atau mungkin ada fokus ke hal lain. Ragu sih, dia masih ragu nih buat melakukan sesuatu, karena ada perbedaan di sini, makanya dia ragu buat maju atau action. Nah, ini nggak banyak kan tuh perkembangannya di sini. Beberapa menahan diri untuk komunikasi karena takut sih, dan dia masih mau mengontrol diri dan emosionalnya. Kalau dia lagi nggak stabil ya dia pengen lebih stabil dulu, dia baik-baik aja di fase tenang, baru dia cari kamu, supaya nanti nggak ada emosi nggak penting ketika dia cari kamu. Beberapa di sini mau komunikasi intens sih, tapi di sini fasenya ada seseorang yang masih menutup diri nggak tahu nih, entah dia lagi stres sama dirinya sendiri, stres sama pekerjaan atau apa, jadi belum benar-benar bisa full energi untuk fokus ke hubungan kalian ini. Ini tadi udah aku shuffle yang akan terjadi selanjutnya. Lagi mempersiapkan apa yang mau dia lakukan ya, udah tahu nih kayak mau ngapain, lagi mempersiapkan aja, lagi tunggu waktu yang tepat untuk membuka hatinya ke kamu. Dan agak sedikit berat sih menurut dia juga, tapi ini udah mau maju sih aku lihat. Dia kayak mau maju, fokus ke depan dan berusaha untuk meninggalkan rasa takutnya, insecure-nya, bingungnya. Dia berusaha untuk
lupa hal-hal yang udah berlalu di antara kalian. Jadi pengennya fokus ke depannya aja. Barusan alarm aku bunyi. Orang-orang bukan buru-buru jadi orang-orang, dia tuh salah ngomong. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan nih. Dia kayaknya pengen merubah sesuatu dulu nih, mau merubah diri atau apa, transformasi. Ya mungkin dia pengen jadi lebih baik supaya nggak ada bad karakter, bad habit yang akan dia lakukan yang dulu-dulu itu ke kamu. Dia pengen berubah dulu. Wow, yang terjadi selanjutnya dia baper sih, tapi lebih ke pasrah nih. Ini perasaannya ada yang dalam juga. Ada beberapa mungkin yang mencoba mendekati dia, tapi dia nggak peduli sama orang-orang itu. Karena mungkin dia lagi opennya itu ke kamu. Dan ini ada kartu The Lovers. Ini good sign, The Lovers di sini. Bener-bener dia kayak pengen deket sama kamu. Tertariknya sama kamu doang. Tuh, ini kan ada gangguan dari luar, tapi dia nggak peduli. Karena kamu sama dia sama-sama tertarik, kayak energinya sama ya. Ya, I wish the best things buat kalian sih, ya. Ini, ya. Ini relate yang tadi aku bilang, dia nggak fokus sama siapapun yang mencoba menarik perhatian dia, fokusnya dia ke kamu aja. Udah itu aja ya, kayak semoga kalian paham. Wow, ini alarm aku udah bunyi. Karena klien lama, jadi paling kalau aku bilang lagi bikin video, pasti mereka ngerti sih. Kalau klien baru tuh aku agak takut sih kalau telat-telat jam readingnya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang diam-diam tertarik dan nyukai kamu. Maaf ya kalau aku ngomongnya agak cepat. Libra, Leo, Sagittarius, Aries, Gemini, Taurus, Cancer, Capricorn. Inisial huruf G menyukai dan tertarik padamu. Tapi aku tuh udah biasa gitu loh, bekerja dalam keadaan hektik. Justru kalau nggak hektik kayak aku bingung, kok hari-hari aku sepi gitu. Ada huruf J, B, A, T, L, R, U, M, Q, E, D, K, Z, F, dan S. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!